Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bicara soal mafia tanah ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum ataupun oknum-oknum di dinas terkait yang memiliki kewenangan untuk itu. Ada yang paling berbahaya, prakteknya dalam mafia tanah itu yang berhubungan dengan mafia tanah negara. Nah, ini kalau dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan atau kekuasaan di sebuah daerah, tentu dengan mudah bagaimana menyulap data dari aset daerah menjadi aset milik perseorangan atau SHM pribadi. Ini biasanya dilakukan dalam modus abuse of power, yaitu penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan. Dalam hal ini, seseorang yang memiliki kekuasaan tersebut akan dengan mudah mempengaruhi tugas-tugas resminya dalam jabatan yang ia emban. Anda tentu ingin tahu seperti apa modus yang dilakukan oleh seorang penguasa dalam abuse of power itu. Saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan bagaimana perbincangan saya dengan narasumber pengamat kebijakan publik Mas Andi Purnama Kamela. Oke, mari kita saksikan bersama. Denista Channel. Halo, assalamualaikum Mas Andi. Bu Neni, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah lama nunggu ini. Ya, lumayan lah. Iya. Ya mohon maaf tadi ada kendala sedikit ini. Nggak masalah. Ya mungkin kita biar lebih enjoy nanti kisahnya sama kopi. Wah, bisa. Pakai Bener bisa kopi, Mbak. Mau ngobrol kan, pengen minum kopi. Pesen dua nggih. kopi ya hitam sama goodbye. Nggih. Oke, pemirsa netizen dimanapun berada, kami akan membahas tentang mafia tanah. Nah, mafia tanah ini ternyata tidak hanya melulu dilakukan oleh masyarakat umum atau oknum-oknum di dinas-dinas terkait atau kantor-kantor terkait ya Pak Jangan dia. Ya. Nah, ternyata juga dilakukan oleh seorang penguasa. Nah, ini terkait aset mafia pemerintah atau tanah negara ya? Mafia tanah negara. Mafia tanah negara. Ini kalau boleh, bicara mafia tanah negara kan tidak bisa lepas dengan abuse of power ya. Ya, penyalahgunaan betul, kekuasaan. Kemudian maladministratif ya. Ya. Pastinya akan dimulai dari situ, Pak. Oke, pemirsa, kita akan dengarkan bincang-bincang saya dengan Mas Andi Purnama Kamela. Nah, Kamela ini singkatan Kampung Melayu. Kampung Melayu, Ya, jadi singkat Kamela. Ini saya luar asli Kampung Melayu. Asli ya, asli dari Kampung Melayu, Kamela. Wah, ini luar biasa. Siap. Oke, nah Bang Andi, Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ternyata dalam hal praktek-praktek mafia tanah itu tidak dilakukan hanya oleh masyarakat umum ya. Betul. ya. Ah, ini kopinya datang. Oh, cepet banget ini. Ya, Oke. Terima kasih, Mbak. Makasih Ini- Bu Nurul. Ya, ini bisa bikin lebih gairah lagi ini ya. Boleh. Oke. Kita kembali ke masalah pokok bahasannya. Ya. Nah, ternyata memungkinkan bahwa dalam mafia tanah itu dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan atau memiliki kekuasaan. Seperti apa sih menurut Bang Andi pemahaman dan pengertiannya? Ya, mafia tanah itu tidak hanya bergerak pada katakan pengalihan terhadap satu bidang tanah perorangan, tanah masyarakat, tanah ibaratnya tanah-tanah yang dikuasai secara individual ya. Tetapi juga mafia tanah juga bergerak di tanah-tanah negara, Bung Deni. Bisa juga karena negara ini kan mempunyai hak untuk mengatur, menguasai. Jadi tanah negara itu baik yang berupa murni tanah negara yang lepas, ada juga tanah negara yang terikat, Bung Deni. Kalau tanah negara yang lepas itu ibaratnya aset satu daerah
itu terdiri dari beberapa tanah yang bekas peninggalan, baik peninggalan partikelir, baik peninggalan barat, itu bisa berbentuk ekpa, berbentuk egendom. Nah, itu juga bisa disebut tanah negara. Juga tanah-tanah marginal, Pak Denny. Seperti apa itu? Tanah marginal itu ibaratnya dulu belum dilekati hak sama sekali. Misalkan tanah-tanah itu berada di sekitar perkebunan atau di wilayah luar satu daerah. Tapi penyangga. Penyangga, Jadi, ibaratnya daerah-daerah penyangga yang ibaratnya dulu kan penduduk belum banyak. Nah, di situ ada yang disebut juga beberapa tanah negara. Selain tanah-tanah yang sudah dilekati hak ya, menjadi katakan peninggalan tanah barat egendom, kemudian hak ekpah gitu ya, kemudian hak partikelir. Itu juga tanah-tanah yang sudah dilekati, tetapi kepemilikan haknya itu sudah lepas. Ada ibaratnya pemutihan atau dinasionalisasikan. Jadi itu kembali kepada pemerintah RI gitu. Oke. Artinya dalam hal praktek mafia tanah negara ini bisa dilakukan oleh seorang penguasa suatu daerah mulai tingkatan dasar sampai tingkatan pusat seperti itu. Betul, Bung Denny. Jadi tanah-tanah yang katakan berbentuk tanah negara itu apabila tidak digitasi ya batas-batasnya, kemudian diinventarisasi, kemudian tidak diberikan diberikan satu alas hak ya, ibaratnya kelekatan haknya itu bisa hilang, Bung Denny. Bisa hilang ini kan ibaratnya kalau tanah orang biasa untuk menghilangkan aspek administrasi di mana tanah-tanah negara atau tanah-tanah aset pemerintah daerah itu kan juga susah orang biasa untuk menembus informasi itu. Betul. Yang artinya di sini tentulah ada tangan-tangan penguasa atau ada tangan-tangan yang mempunyai kewenangan. Di mana sih tanah-tanah negara yang belum dilekati? Nah, di situ bisa dipermainkan, Bu Denny. Oke, terjadinya proses atau praktek mafia tanah milik negara, itu. Kira-kira seperti apa sih prakteknya? Semacam apa? Urutan-urutan yang dilakukan loh, supaya lolos dari, kan begini banyak kejadian nih, dari tanah yang berstatus tanah negara tiba-tiba berubah menjadi status SHM pribadi atau privat. Ini seperti apa prakteknya ini? Sebetulnya kalau di daerah perkotaan atau di daerah yang sudah banyak penduduk, tanah negara itu bukan tanah negara, Bung Denny, tetapi tanah yang sudah diberikan haknya. Namun tanah-tanah ini dianggap katakan penghuninya tidak ada, kemudian ahli warisnya tidak menguasai, atau tanah-tanah yang dianggap absenti. Waktu itu kan tahun 65 atau 70 itu ada program land reform. Jadi tanah-tanah yang dianggap absenti, tidak tergarap, kemudian karena penduduknya juga tidak memperdulikan, menjadi tanah marginal, itu ada dulu namanya program land reform atau absenti, Bung Denny. Nah, itu dikuasai oleh negara gitu. Nanti begitu ibaratnya ada yang menempati, ada yang menguasai, akan diberikan hak. Namun hak ini tidak serta-merta menjadi hak tertinggi juga, atau tiba-tiba diberikan hak milik. Tapi biasanya melekat-melekat terhadap hak jenis, katakan diberikan hak guna pakai, hak guna kelola, hak guna bangunan. Tetapi anehnya status-status ini kadangkala juga bisa dipermainkan, Bung Denny. Karena merasa sudah menempati sekian puluh tahun, kemudian dia memohonkan untuk menjadi peningkatan status sertifikat tanah hak milik. Namun sebetulnya tidak seperti itu. Mekanismenya tidak segampang itu. Tetapi balik lagi, Bung Denny, ini akan menjadi suatu bisa apabila ada pejabat atau orang yang mempunyai kewenangan atas jabatannya mengalihkan secara diam-diam menjadi tanah-tanah hak milik, Bung Denny. Karena alasannya bahwa mereka yang punya kewenangan, mereka yang bisa mengatur administrasi, kemudian yang bisa merubah status demikian. Betul. Jadi setidaknya ketika tanah itu menjadi aset pemerintah daerah atau digitasi atau secara ruang spasial batas-batas itu menjadi adalah sebuah tanah negara, itu ketika tidak ada inventarisir, itu kan penguasa tahu itu mana letaknya. Oh, ini tanah dulunya tanah peninggalan Belanda misalkan ya, namun tidak tercatatkan. Nah, disinilah kesempatan-kesempatan itu. Siapa yang bisa memadukan data-data lama kemudian
membuat satu paduan ini belum dilekati kemudian akan diskemakan menjadi tanah hak milik, ya pastilah kan penguasa. Oh, iya Orang yang betul. mempunyai jabatan, orang yang Iya, mempunyai punya kewenangan di situ, betul. Bung Dani. Oke, dalam teori abuse of power ya, penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan. Iya, Ini kan biasanya ya, Iya. ini kan diperuntukkan satu bisa untuk pengayaan diri sendiri, Iya. bisa untuk kelompoknya, Ya, atau pihak-pihak lain. betul. Bahkan prakteknya kadang-kadang menggunakan nama lain, katakan begitu ya. Ya, itu Nah, untuk figur saja. Ya, figur. Oke, hanya pinjem figur aja. Betul, pinjam figur. Formalitasnya Betul, begitu. betul. Oke. Nah, dikaitkan dengan mafia tanah negara, Ya, dengan beralihnya aset yang Ya. tadi disebut oleh Bang Andi itu, ya, yang dikuasai oleh negara, kemudian berpindah tangan menjadi milik privat atau SHM pribadi. Ya. Berarti yang bermula statusnya itu sebagai dikuasai negara atau milik negara, kemudian pindah ke tangan, berarti kan udah berubah status di sini. Nah, di sini. Kira-kira ini masyarakat umum bisa nggak mempersoalkan ketika ini terjadi praktek semacam ini? Bisa, Bung Deni. Sebetulnya kalau masyarakat umum ketika kita mengecek buku yang ada di kerawangan desa atau kelurahan, itu kan sebetulnya masih berbunyi tanah TN, Bung Deni. Ya. Ya, meskipun untuk sementara itu adalah TN yang mungkin tanah itu dahulu ya sudah dilekati hak, bisa dilekati hak itu tadi masyarakat perorangan. Tetapi kan ini orangnya sudah tidak ada, Bung Deni. Nah, kemudian pada waktu sudah sekian lama itu kan oleh negara di TN kan menjadi tanah TN. Nah, kemudian dikelola oleh negara. Nah, kemudian status itu sudah tertulis di dalam buku kerawangan desa, Bung Deni. Ketika masyarakat desa loh ini statusnya TN, kok sekarang menjadi berubah, apalagi bangunannya itu udah difungsikan, digunakan oleh katakan bangunan negara ya atau bangunan instansi ya. Orang itu dahulu sudah tahu bahwa itu letak lokasi tanah tersebut dan bangunan tersebut merupakan instansi pemerintahan misalkan. Namun bangunan ini tanah ini tiba-tiba beralih hak, beralih alas hak atau jenis hak. Tadinya itu adalah kantor, kemudian yang menempati itu HGB, kemudian orang yang menempati bisa dengan alasan dengan sesuatu hal tertentu tiba-tiba berubah menjadi SHM. Padahal Pak Bung Dani, bangunan itu bangunan ibaratnya aset pemerintah. Apalagi kebanyakan aset-aset itu berupa aset cagar budaya, Bu Dani. Bangunannya bagus, tiba-tiba karena dia sudah dilekati hak, karena permainan-permainan administratif tadi, Bu Dani, tiba-tiba bangunan itu dirobohkan. Padahal punya nilai sejarah ya. Apalagi bangunannya punya nilai sejarah. Ini kan ibaratnya begini, siapa yang bisa bermain semua itu? Tentunya kan orang-orang yang mempunyai akses, punya kewenangan. Kalau masyarakat punya kewenangan juga, punya jabatan yang cukup bisa mengendalikan mulai dari katakan dari desa dan kelurahan, kemudian katakan eksekutif dalam hal ini OPD, kemudian oleh pemerintah salah satu lagi Badan Pertanahan Daerah. Ya, berarti mainnya di situ ya. Siapa yang bisa mengendalikan instansi yang ada di Penentu kewenangan ini? Nah, kan tidak orang sembarangan, Bung Deni, untuk mengalihkan ini semua. Oke, Bang Andi, Siap. sebelum kita lanjut, diminum dulu kopinya Ayo, biar ayo, lebih ayo. asik gitu. Siap. Bang Andi, dari sebagian yang Anda ungkapkan tadi ya, terutama dari peralihan status penguasaan tanah negara menjadi pihak-pihak lain ya. Kira-kira ya, selain itu, yang yang Bang Andi pahami ini, yang biasa dimainkan dalam teori abuse of power tadi itu, kira-kira selain itu apa aja itu yang bisa dimainkan oleh penguasa itu? Apakah cukup mengalihkan dari status milik negara menjadi status tanah negara menjadi hak personal atau masih ada yang lain-lainnya itu? Banyak, Bung Dani. Status bahwa tanah itu ibaratnya sudah menjadi tanah milik aset pemerintah daerah, namun tidak dicatatkan dalam pembukuan pemerintah daerah. Nah, kemudian seolah-olah ada figur yang menempati daerah tersebut, Bung Dani. Nah, figur itu akan dijadikan sebagai ibaratnya orang seolah-olah yang memiliki, Bung Dani. Karena dia tahu bahwa di aset belum dicatatkan, belum sempat dibukukan, atau belum dilekati hak tanahnya. Nah, itulah nanti bermain, Bung Dani.
untuk mengkondisikan bahwa figur tadi seolah-olah nantinya akan, ini balik lagi Bung Dani, kerugiannya dua. Kadangkala tanah negara itu, negara membeli tanah negara, itu kan, Begitu. wah itu seperti itu kadang Bung Dani. Negara membeli tanah negara. Iya, Seperti apa penjelasannya Nah, itu? negara membeli tanah negara atau pemerintah membeli tanah pemerintah. Hmm. Padahal dia tahu status daripada catatan letter C dan kerawanan desa itu di situ berbunyi TN. Hmm. Tetapi di situ ada orang yang menguasai atau menempati. Hmm. Kemudian dia tahu bahwa di aset itu belum dicatatkan. Hmm. Nah ini kerjasama. Ketika pemerintah itu butuh, Hmm. seolah-olah butuh tanah itu untuk katakan tujuan untuk pembangunan tertentu, Hmm. itu seolah-olah dibeli Bung Dani. Hmm. Padahal itu adalah tanah aset milik katakan pemerintah daerah atau statusnya tanah negara. Hmm. Ini ya mafia-mafia gini, ini mafia sangat besar Bung Dani. Artinya mengkondisikan dari berbagai institusi ini, kemudian berbagai OPD, kemudian katakan kalau namanya pemerintah terkecil ini pemerintah desa atau pemerintah kelurahan kan siapa yang bisa memainkan itu kan? Iya, ya, Untuk nggak mengkondisikan mungkin. itu ya pasti kan orang-orang yang mempunyai jabatan tertinggi. Artinya masalah itu tidak lepas daripada yang punya jabatan lebih tinggi. Pastinya. Oke. Pastinya. Bang Andi, kalau yang saya dengar bahwa ketika ada sebuah aset milik daerah, Iya. ya, jangankan untuk memindahkan status, Iya. juga menghilangkan, kan gitu, menghilangkan aset Menghilangkan aset tersebut. Itu kan prosesnya begitu rumit, panjang dan sebagainya. Iya. Apalagi ini menyangkut sebuah status tanah Iya. milik negara. Iya. Kira-kira Mas Andi, seperti apa modusnya yang paling jeli itu? Di Banyuwangi ini kan luar biasa ini masalahnya itu. Sebetulnya kalau dari negara atau diwakili oleh penyelenggaranya pemerintah daerah, ketika daerah atau pemerintah daerah tersebut mempunyai yang dikatakan aset-aset yang menjadi kelola atau penguasaan oleh negara, dalam hal ini diwakili oleh pemerintah daerah, itu sebenarnya sangat mudah untuk menerbitkan atau melekatkan satu hak, Bung Dani. Ketika ini menjadi aset, dia akan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan untuk melekatkan haknya. Untuk melegalkan Ya, untuk melegalkan itu pasti akan sangat cepat seperti itu. Tetapi balik lagi, unsur moral di sini akan diuji, Bung Dani. Ketika ini ternyata tanah negara, tetapi belum dilekatkan menjadi satu aset, dia tahu bahwa ini asetnya aset, katakan apa ya istilahnya, aset tak bertuan ya. Aset bertuan. Aset tak bertuan. Di catatan OPD belum ada, di aset belum ada, kemudian seolah-olah kemudian ada mempermainkan orang membeli atau pemerintah membeli, seolah-olah nanti ada Kamuflase skema-skema ya. itu akan terjadi, Bung Deni. Jadi bisa juga yang tadi saya sebutkan tadi, pemerintah membeli tanah pemerintah Ya. atau istilahnya negara membeli tanah negara. Modusnya seperti itu. Ya, banyak hal, Bung Deni. Oke. Menurut Bung Andi sekarang ini ya, Ya. untuk di Banyuwangi khususnya ya, Ya. kira-kira yang sudah berubah status hak milik tadi itu kira-kira atau yang lainnya itu kira-kira seberapa banyak itu? Kalau mau kita menginventarisir ya, Bung Deni ya, Banyuwangi ini dulu terkenal perdagangannya. Kemudian katakan hak barat itu kemudian katakan pada waktu kolonial itu banyak sekali bekas-bekas peninggalan dari hak barat tadi, Bung Deni. Berupa egendom, berupa bangunan-bangunan yang ibaratnya dulu peninggalan kolonial, Bung Deni. Itu sebenarnya kalau tidak ada dialihkan menjadi pribumi atau tidak ada ahli warisnya, itu sebenarnya harusnya dikuasai oleh negara, oleh pemerintah. Apalagi tanah yang luas berupa perkebunan yang ada di Banyuwangi, Bung Deni. Berarti itu menyangkut hak guna usaha berarti ya? Nah, bisa dilekatkan hak guna usaha, bisa dilekatkan hak guna pakai, dan bisa dilekatkan hak guna bangunan. Biasanya kalau yang ada bangunan-bangunan yang statusnya bahwa di Kerawangan Desa itu tanah negara, itu berserta bangunannya, Bung Deni. Nah, itu semua siapa yang paling diuntungkan atau menikmati keuntungan itu? Ya, oknum, tanda kutip tertentu ya. Tertentu. Artinya bagaimana seseorang ketika mendapatkan bahwa ini tanah negara, bahwa ini dahulunya HGB atau hak pakai, ketika ditempati oleh personal atau seseorang, status daripada aset daerah atau aset pemerintah atau negara tadi itu menjadi hilang, Bung Deni, menjadi hak milik privat gitu loh. Padahal itu kalau mau menjadi hak milik, Bung Deni, harusnya kan
dia harus ada putusan pengadilan Nah, menaikkan hak status bahwa Ya. itu tanahnya milik perorangan, padahal statusnya dari tanah negara dimiliki seseorang yang dapat diwariskan anak turunnya. ya berarti ini akan dengan mudahnya cukup dengan sebuah permainan gitu. Ya, namanya juga penerbitan Berarti sertifikat. kesimpulannya gini ya. Jadi mafia tanah negara itu mulai dari perubahan status dari milik negara kemudian menjadi milik personal, kan Betul. begitu. Betul. Kemudian modus yang lain seperti hak guna usaha, hak guna pakai dan yang lain seperti ya, itu ya. tiba-tiba ditingkatkan itu kan. Bang Andi nanti siap ya untuk next kita mengungkap satu persatu ya. Baik Bu Nani, Persatu. kalau Jadi kita inventarisasi aset Banyuwangi mana aja sih yang sudah berubah statusnya. betul. Terus mana aja yang sudah dimainkan dengan melalui modus hak Pengalihan guna usaha, ya, pengalihan hak menjadi hak milik ya. hak milik dan sebagainya. Bisa, Nanti kita bisa. siap untuk mengungkap satu Oh ya persatu pasti ya. Bung Dani. Oke, kita oke. kita ibaratnya ini aset pemerintah daerah yang tentunya kalau dimanfaatkan atau dikelola itu memberikan manfaat kepada masyarakat. Bukan tiba-tiba itu beralih secara personal atau pribadi sehingga menguntungkan segelintir pihak. Dan personal ini milik daerah. Oke. Betul, Bung Dani. Oke pemirsa, nanti kami akan mengungkap ya satu persatu dari masing-masing modus pengalihan dari hak tanah negara ke yang lain dan mana saja nanti akan kita bongkar satu persatu. Dan Ya. siapa saja yang terlibat nanti akan kita ulas itu ya. Itu Bang Andi ya. Ya, siap. Kita minum kopi dulu Bang Andi ya. Oke Ayo, pemirsa, kita minum dulu. kita akan lanjutkan dulu untuk nextnya kita ulas Bisa, bisa. habis ya. Kita ulas lagi mungkin dari sisi yang berbeda tentang kasus-kasus pertanahan yang ada di Banyuwangi. Termasuk alurnya ya. Termasuk alur-alurnya nanti. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nantikan tayangan berikut kita akan membahas, membongkar satu persatu mana saja aset daerah yang telah hilang musnah tanpa sebuah cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi. Terima kasih. Mudah-mudahan-